dituliskan. Nah, ketika sesuatu diucapkan atau dituliskan, maka ada perbuatan mengucapkan, perbuatan menuliskan. Nah, perbuatan mengucapkan dan menuliskan itu disebut dengan tindak atau tindakan, tapi dalam bentuk tutur bahasa. Jadi macam-macam jenisnya. Pertama ada yang deklaratif atau declarations, pernyataan. Jadi kata-kata yang diucapkan atau ditulis mampu mengubah situasi. Apa maksudnya? Langsung saja deh gini. Nah, seperti ini. Jadi misalnya seorang penghulu, ya gulam, sammaituka bima sammakallah bil azal, fulan bin fulan bin fulan, itu ya. Nah, itu namanya declaration. Jadi ucapan seorang alim tadi atau penghulu, tuan guru, dengan ucapannya maka sebuah situasi, sebuah keadaan menjadi berubah. Asalnya belum punya nama, dengan pernyataan itu seorang anak yang baru lahir yang diberi dalam proses tasmiyah, dia mendapat nama. Atau orang dinikahkan, engkau, dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, dengan deklarasi atau pernyataan itu, akhirnya status atau kondisi atau situasi dua orang manusia berjenis kelamin berbeda, laki-laki perempuan, statusnya sudah berbeda menjadi suami istri. Yang dulunya haram untuk bersentuhan, sekarang boleh, ya kan? Ya, dan seterusnya. Atau kata seorang wasit, poin, kata wasit 5-6, maka berubah situasi, asalnya 5-5 menjadi 5-6 poinnya, ya kan? Ya, atau bola keluar, maka jadilah poin, ya kan? Oke. Atau seorang hakim, ya, menimbang, memperhatikan, memutuskan, gitu kan? Memvonis bebas, tetapi membayar perkara, misalnya kata hakim gitu ya. Nah, maka itu menyatakan bahwa berubah situasinya dari asalnya dituntut sekian tahun misalnya, kemudian ada pernyataan resmi seperti itu, lalu berubahlah situasinya. Itu tindak tutur deklaratif. Jadi ucapan-ucapan kita itu macam-macam jenisnya. Oke. Representatif. Ya. Representatif itu tindak tutur atau tindakan mengucapkan sesuatu, menulis sesuatu, kemudian dan yang diucapkan itu merupakan keyakinan, ya. Keyakinan apa maksudnya keyakinan? Misalnya ada orang yang percaya bumi itu bulat. Nah, itu mewakili keyakinannya bahwa bumi itu bulat. Sebagian orang lain kan ada yang kelompok kaum bumi datar yang menyatakan bumi itu datar gitu lah. Lalu apabila dia mengucapkannya, enggak ada benar, bumi itu adalah datar, maka itu adalah representasi dari pikirannya, mewakili apa yang dipikirkannya dalam bentuk kesimpulan penelitiannya, gambaran dari fakta-fakta yang diyakininya, dan kemudian dinyatakannya. Misalnya ini ada contoh, Chomsky tidak pernah menulis tentang kacang-kacangan. Dia
ya memang Chomsky bukan ahli biologi, ya kan? Nah, pernyataan itu mewakili pengetahuan seseorang bahwa Chomsky bukan ahli biologi. Oh ya, ngomong-ngomong tentang Chomsky tadi itu oleh pemakaran pertama dinyatakan sebagai tokoh dari aliran linguistik transformatif, juga masuk pada aliran nativistik, gitu ya. Oke, dari segi apa? Dari segi psikologi. Iya, betul. Jadi maksud nativistik itu adalah apa yang dibawa sejak lahir. Menurut Chomsky, bahasa itu adalah bawaan atau mutlak kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk bisa berbicara. Dalam istilah apa? Dalam istilah bahasa Arab kan manusia disebut dengan hayawan an-natiq, ya kan? Yaitu makhluk biologi. Hewan itu maksudnya, ya. Jadi kita ini pada dasarnya sama dengan hewan. Tadi kita ini adalah statusnya sama dengan hewan. Bahkan Al-Quran menyebutkan kita ini termasuk balhum adal, bahkan lebih sesat, lebih ngeri daripada hewan. Itu nyata ya. Jadi jangan tersinggung kalau saya sebut bahwa kita ini pada dasarnya hewan. Apa persamaan kita dengan hewan? Yaitu kita bisa ngantuk, kita bisa lapar, kita bisa haus, dan kita ingin kawin. Karena hewan itu urusannya itu aja. Ya. Sisanya, adapun misalnya apa yang dimakan, nah itu manusia. Kalau sapi, ya rumput yang dimakannya. Kalau burung, ya biji-bijian yang dimakannya, dan seterusnya. Itu urusan hewan, gitu ya. Kalau manusia bisa memilih. Nah, bahkan makan di warung apa, yang harganya berapa, mereknya apa, dan seterusnya. Oke. Nah, kembali ke masalah Chomsky tadi. Chomsky adalah penganut teori bahwa bahasa itu mutlak bawaan manusia. Jadi hewan lain tidak memiliki bahasa, maksudnya. Yang disebut dengan oleh Chomsky itu LAD bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya LED, Language Acquisition Device. Ya, saya sudah menuliskan bahasa Arabnya di chat kita itu. Jadi yang bisa memperoleh bahasa atau iktisabul lughah itu hanya manusia. Lalu bagi Anda mungkin kan, burung Pak punya bahasa? Iya, bahasa burung itu hanya terbatas pada, maaf ya, mengabarkan ada bahaya, ada makanan, apalagi yang punya hal-hal dasar. Dia tidak bisa menyatakan ada bapak anak, ada Nurul Jannah, ada Nurul Hikmah. Dia tidak bisa. Dia hanya bisa mengatakan ada manusia, bahaya loh. Dan manusia di Banjar ini, kalau ada burung misalnya, itu selalu diburu. Nah, sehingga tingkah laku burung di Banjar itu takut dengan manusia. Sebaliknya kalau orang Banjar tidak memburu misalnya burung merpati, tingkah laku burung merpatinya kan jadinya jinak. Baik, Chomsky ini sebetulnya bukan ahli bahasa, tetapi teori linguistiknya diterima. Beliau adalah ahli filsafat politik. Sarjananya adalah sarjana politik, dan seorang Yahudi. Namun beliau membela Palestina, alhamdulillah. Membela itu maksudnya minimal pendapat, gitulah. Baik, pernyataan bahwa hari ini panaslah, bahasa Banjar misalnya ya, maka itu mewakili perasaan seseorang bahwa tubuhnya merasa hangat, bahwa tubuhnya merasa kepanasan. Atau sebaliknya, kemarin itu kayaknya agak dingin ya. Nah, dan seterusnya. Pokoknya fakta-fakta, kesimpulan dari keyakinan yang diwakilkan dalam bentuk ucapan, dalam bentuk tulisan, ya, ekspresif, ya. Itu mengungkapkan apa yang dirasakan oleh seseorang. Misalnya, aduh, susah banget ya, itu perasaan bahwa dia sedang merasa kesulitan. Alhamdulillah, saya turut senang, selamat ulang tahun, selamat menikah, semoga bahagia.
bahagia, itu adalah ekspresi. Ya, itu adalah ekspresi semuanya, ekspresi perasaan. Ya, ini berhubungan dengan empati. Empati itu maksudnya bagaimana kita menetapkan standar perasaan kita sesuai dengan kaidah yang terjadi di lingkungan kita. Kita boleh simpati, kita boleh antipati. Misalnya ada orang yang jahat, maka kita harus antipati kepada yang jahat itu. Tidak boleh kita mengatakan kepada orang yang menyakiti anaknya di depan orang lain itu, aduh, ibu ini ternyata hebat banget, bisa memukul anaknya di depan orang lain, luar biasa ibu, selamat ibu, saya bangga. Itu namanya Anda tidak empati namanya. Anda mestinya ngomong kepada orang lain, kayaknya nggak tahu ya ibu itu ya, bahwa itu sakit loh buat anak-anak. Nah, itu empati gitu ya. Atau simpati, misalnya ada orang menikah, alhamdulillah, semoga panjang jodoh, keluarga bahagia, ya, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, gitu kan, ya, dan seterusnya. Ya, itu simpati. Tapi kalau misalnya ada orang nikah, kita datang sampai di panggung, ucapannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata ini pasanganmu ya. Nah, itu antipati namanya. Dan itu masuk dalam bentuk tindak tunduk ekspresif. Ya, jadi orang ikut simpati, orang ikut antipati, dan seterusnya. Dan seterusnya. Misalnya makan, dia merasakan, coba ini, nyaman ini. Nah, itu adalah ekspresif itu, ekspresi dari perasaan kita bahwa apa yang dicicipi nyaman. Jadi ini berkenaan dengan ekspresi apa yang dirasakan, sensasi yang dirasakan. Misalnya orang kejatuhan melihat ada orang kejatuhan, ya anggap saja helm gitu ya di kakinya, tentu saja kita ekspresinya adalah simpati. Aduh, sakit sakitnya ngilu sama gitulah, ya, tidak mengucapkan lakas jarak, maka itu antipati ekspresinya. Ya, mudah-mudahan dipahami ya. Oke, ungkapan dalam hal agama misalnya barakallahu fiik, barakallahu laka, ya, dan seterusnya, ya, itu adalah ekspresi. Baik. Direktif, ini adalah memberikan petunjuk kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Bisa dalam bentuk permintaan, bisa dalam bentuk larangan. Ya. Misalnya, pinjam buku dong sebentar. Numpang duduk ya. Tempat mendengar bang. Nah, dan seterusnya. Itu ada direktif, dia permintaan. Jangan duduk di situ. Kada baik, mengambil tangan kiri. Nah, itu juga direktif. Itu jadi boleh larangan, boleh perintah. Ya. Direktif itu petunjuk artinya ya. Baik. Berikutnya, komisif. Nah, ini tadi itu pemakalah menyampaikannya lebih dahulu. Komisif itu seperti apa? Komisif itu menyatakan sesuatu yang akan terjadi nanti. Seperti berjanji. Ya, berjanji. Ya. Oke, jangan kemana-mana ya. Saya sebentar lagi kembali. Saya mau ke situ dulu. Nah, itu adalah komisif. Ya. Baik, Bapak, nanti saya akan selesaikan minggu depan. Ya. Dan seterusnya. Bahkan bisa ancaman. Ya. Awas kalau tidak melakukan itu, nanti saya, dan seterusnya. Ya. Kalau dalam istilah agama ini, bagi saya ini adalah seperti apa? Basyiron wa nadhiron atau wa'dun wa wa'idun. Ya. Jadi kita menjanjikan sesuatu untuk kebaikan
basyir, wa'ad, ya, tapi juga bisa wa'id, ancaman, nadir, ya. Nah, itu speech act. Sekarang kembali ke konsep paling dasar tentang pragmatik. Oke. Anda sering mendengar ada istilah orangnya pragmatis. Apa maksudnya pragmatis? Yaitu dia bertingkah laku, bertindak sesuai dengan kepentingan atau fungsi dari tujuan tingkah lakunya. Ya. Misalnya nih, ini kan lagi rame-ramenya di internet, di televisi tentang tes wawasan kebangsaan. Di antara pertanyaannya itu adalah, apakah Anda memilih Pancasila atau apa satunya, pilihannya satunya? Al-Quran. Al-Quran, ya. Nah, secara prinsip kita pasti memilih Al-Quran. Tapi kalau kita contreng, kita pilih Al-Quran, kita dianggap fundamentalis, kita dianggap radikal. Lalu hanya untuk kepentingan tes itu saja kita mencontengnya memilih Pancasila. Jadi itu untuk tujuan dari tindakan kita sesuai dengan maksud kita agar kita lulus pada tes itu. Padahal kita kita secara hati nurani tidak memilih itu. Nah, kurang lebih seperti itu maksudnya dalam pengertian apa adanya. Yaitu kalau dalam konteks bahasa artinya adalah bagaimana bahasa itu dipakai secara real dengan fungsi-fungsi tertentu. Nah, misalnya ada ungkapan seperti ini. Di sini di mana orang menjual pulsa? Apa maksudnya? Pertanyaan di sini di mana orang menjual pulsa? Apa maksudnya? Secara pragmatis. Artinya pulsa saya habis. Kan? Satu. Ya, kalau Anda akrab dengan orang itu, saya ditransfer dong pulsanya. Apalagi kalau kita tahu ujung mana lihat ke muka kampung sana hanya ada orang jual pulsa. Nah, tempat saya kan besok pada memakai handphone. Jangan diberi kawan pulsa itu kan? Ya. Atau misalnya ada orang bilang di rumah ini kan ada jendela kah? Di rumah ini kada berjendela kah? Apa maksudnya? Panas. Rumahnya panas. Nah, ya, demikian pula ungkapan kata orang tua atau pintar benar anakku ini aja apa biar sadang tuh bang. Nah, sesapu kan singgarapan. Jendela sawat begandang lawa. Piring tuyuk-tuyukan. Luar biasa tuh bang, nomor 1 anakku ini. Apa maksudnya itu secara pragmatis? Gerigitan. Bukan pujian kan ya? Lain. Nah, jadi secara real fungsi bahasa itu dimaksudkan sesuai dengan apa tujuan dari ucapan itu. Jadi ucapannya apapun. Ya. Aja tulak mata, tulak di kampus itu. Ujur bintang bandar di kampus tulak kan. Apalagi itu artinya jangan tulak, gitu ya. Saya melihat beberapa bahasa, jadi bahasa itu punya ungkapan misalnya kalau orang Banjar itu ungkapannya itu adalah bungul kada aku. Apa maksudnya bungul kada aku? Artinya kalau aku melakukan itu maka aku termasuk orang yang bodoh. Artinya tidak mungkin aku melakukan itu. Lalu ujar orang Banjar, bila terang-terangan bebandir kada beparlung, langsung tembak langsung. Jadi kalau berbicara hanya dengan cara apa istilahnya sambil Banjarnya menyisir, ya tidak secara langsung
pragmatis ilmunya. Itu pragmatis ilmunya. Jadi misalnya seperti ungkapannya kata orang Banjar itu kan, mungul kada aku, itu biar kada aku, ya. Misal di Al-Quran itu, attakhidu min dunihi alihatan yuridnir rahman bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'an wala, dan seterusnya, ya. Seperti pertanyaan kan, ada hamzah istifham di depannya kan, attakhidu, akankah aku jadikan min dunihi alihatan, selain daripada Allah itu ada Tuhan. Itu bukan pertanyaan, tapi itu adalah ungkapan seperti apa, itu sama dengan alangkah bodohnya saya kalau saya menjadikan ada Tuhan selain daripada Allah. Itu maksudnya, itu bukan pertanyaan itu, ya. Secara pragmatis gitu, ya. Oke, baik. Apa lagi tadi yang bisa saya jelaskan? Jadi kalau dari tataran linguistik mikro, pertama, bahasa itu terdiri dari unsur bunyi, ilmunya adalah fonetik dan fonologi. Lalu kata, ilmunya adalah morfologi. Kalimat, ilmunya adalah sintaks. Makna, itu adalah semantik ilmunya. Nah, tetapi orang menggunakan bahasa atau kata-kata yang diucapkan, dituliskan itu kadang-kadang tidak harus sesuai dengan apa yang dituliskan dan diucapkannya. Dia punya maksud tersendiri, dengan fungsi tersendiri, sefungsinya praktis, maka itu sudah masuk dalam tataran pragmatik. Seperti hanya Anda paham, orangnya pragmatis, bertindak sesuai dengan kepentingan yang ada pada dirinya dalam situasi tertentu, ya. Oke, itu sedikit tentang pragmatis. Baik, ada lagi pertanyaan? Saya sudah oke. Saya ingin menjelaskan tentang behaviorisme. Behaviorisme itu maksudnya dari bahasa Inggris behavior, tingkah laku. Yang dimaksud dengan tingkah laku itu apa saja yang dapat dilihat, didengar, dirasa, diraba, dan seterusnya. Kalau dalam istilah yang lebih umum, dapat diamati. Diamati itu tidak harus dilihat, tapi didengar juga, dirasa juga oleh dari seseorang. Dan alirannya sangat berkembang di Amerika. Jadi menurut orang Amerika, sesuatu itu harus nyata, harus positif. Jadi tidak bisa orang menebak pikiran di dalamnya kecuali dia mengatakannya atau dia menyatakannya. Mengatakan, mengucapkan, menyatakan itu dengan apa? Dengan sikap. Nah, misalnya ucapannya ambil, itu perintah, ya. Tapi ambil, ayo aja ambil aja gitu. Nah, itu dengan raut muka yang marah, perintah tadi itu adalah larangan dirinya. Nah, itu yang maksud diamati, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasa, dan secara pragmatis, ya, jadi larangan. Oke. Saya mencontohkan misalnya tingkah laku seseorang dalam bentuk senyum, kan bisa dilihat, ya. Senyum bisa dilihat, kan dirasa atau didengar. Dilihat, ya. Senyum menyatakan bahwa itu ada cerminan dari mental atau pikiran seseorang bahwa dia sedang senang. Tapi orang yang lebih pintar akan bisa membedakan mana senyum sinis, mana yang senyum bahagia, mana yang senyum simpati, gitu, ya. Kalau senyum diikuti dengan lirikan mata, pandangan ke lain, itu sinis, tuh. Dan biasanya ada ucapan ya. Oke, maka Anda nah, ini berhubungan dengan chat atau chatting
masih belum dianggap sebagai kalimat sebelum ada intonasi. Misalnya ada ungkapan, misalnya ini siapa ya? Kan netral ya. Ini siapa ya? Kalau orang yang sedang jatuh cinta kan baca ini siapa ya? Orang yang lagi marah ini siapa ya? Jadi ada emosi di dalam kalimat yang tertulis. Kalau belum ada intonasi, itu secara pragmatis masih belum jadi kalimat. Ya. Karena masih belum bisa diamati. Ya. Kecuali memang kita sudah tahu kepribadiannya. Kalau ditulis ini siapa ya? Bukan pakai S tapi pakai C. Bahkan pakai V, siapa? Ini siapa ya? Ya, pasti yang membacanya budaya ini siapa? Ya. Oke. Nah, itu yang dimaksud dengan behaviorisme. Dan menurut kalau bahasa, ya begitulah behaviorisme itu sangat erat hubungannya dengan semantik dan pragmatik. Jadi ucapan tidak bisa saja maksudnya iya, tergantung pada tingkah laku yang diamati, intonasinya kah, atau dengan cara bahasa tubuh lainnya. Ya. Nah, bentar saya akan tampilkan diri saya dalam video sedikit. Kalau Anda bisa melihat saya sambil seperti ini bersandar. Nah, tangan saya di sini, ya, Anda melihat. Maka ini secara behavioristik menyatakan, bisa diamati, bapaknya santai banget, baju paus, bersandar-sandar, apalagi, bapaknya pede banget dengan penjelasan sidin. Kan? Nah, bayangkan kalau saya misalnya seandainya jadi saudara-saudara saya kurang paham dengan apa yang saya maksudkan. Mana ya? Ya, cocok kan ucapan saya kurang paham dengan tindakan saya ini. Jadi begitu kan jadi lebih nyata, lebih jelas. Kalau saya ucapkan, baik saudara-saudara, saya pasti dengan ucapan saya. Tapi saya dengan tangan seperti ini. Tangan saya seperti ini menyatakan bahwa saya itu sebetulnya kurang yakin dengan ucapan saya. Jangan ditanya dong saya. Aduh, saya nggak punya jawabannya. Dan seterusnya, gitu ya. Termasuk Anda boleh amati orang lain, ya, secara behavioristik di tempat antri, di tempat dokter praktek, di tempat di puskesmas, di apotek, bagaimana orang bersandar duduknya, kalau dia bersandar bersilang kaki kah duduknya, rapatkah lututnya. Coba perhatikan, laki-laki perempuan itu beda-beda. Ya, itu kelihatan orang yang sabar, yang gelisah. Tapi sekarang sabar gelisah itu bisa ditutupi salah tingkahnya dengan handphone. Pura-pura sibuk membuka handphone. Tapi kalau sebentar melihat ke pintu dokter, berarti orang itu lagi sibuk, sedang tidak sabaran, gitu ya. Baik, itu adalah behaviorisme. Lalu apa yang harus saya jelaskan lagi tadi di sini? Oke, strukturisme. Nah, tokoh kita yang bernama Ferdinand de Saussure ini, punya de Saussure ya, ini selalu muncul di dalam pembahasan Inggris. Demikian pun Noam Chomsky tadi. Oke. Jadi struktur ini adalah bahwa bahasa itu terdiri dari unsur-unsur kecil yang membuat yang unsur-unsur itu menjadi bagian, dan bagian itu kemudian menjadi
jadi kata, jadi kalimat, jadi bahasa dan seterusnya. Itulah yang kurang lebih disebut dengan struktur. Dan menurut struktur ini, bahasa itu pada dasarnya adalah sistem hubungan antara simbol itu apapun, baik itu bunyi, baik itu gambar, baik itu patung, baik itu apapun, itu boleh disebut dengan simbol. Dan apa yang dimaksudkan oleh simbol atau hubungan antara adal dan madlul, sesuatu yang menjadi dalil, sesuatu yang didalilkan, ya. Misalnya ketika dua orang remaja bertemu, satu laki-laki satu perempuan, salah satunya memperhatikan ke muka yang lain, dan salah satunya mengedip-edipkan mata dengan sengaja, maka itu dimaknai simbol dari kedip mata itu artinya adalah ya seperti anak-anak sekarang lah, ya. Kecuali ada yang salah paham, oh ternyata kelimpahan bahasa Banjarnya, ya, itu lain lagi. Nah, baik, semua bagian-bagian dan semua bagian-bagian itu akhirnya bunyi, kalimat, kata dan seterusnya itu muncul dalam bentuk teori dasarnya seperti kita jelaskan oleh Lang dan Parol, yaitu bahasa sebagai sebuah sistem, ya, al-lughah, dan Parol itu adalah boleh disebut dengan an-nutqu atau al-lafzu atau apapun yang dipakai sehari-hari oleh kita. Kalau kita menyatakan bahasa Arab, yaitu bahasa yang terdiri dari kawaid, nahu, dan sorof dan seterusnya. Tapi dalam bahasa sehari-hari kita banyak mendengar bahasa Arab itu tidak harus sesuai dengan kaidah yang kita pelajari di sekolah, di madrasah, dan di kampus. Maka yang sehari-hari itu disebut dengan parol. Kalau ada aliran transformasi, saya sudah menjelaskan ini tadi, ya, aliran transformasi. Saya ingin menggarisbawahi tentang bahwa bahasa itu terdiri dari dua lapis, katanya, kata Noam Chomsky, yaitu struktur dalam atau struktur batin dan struktur luar. Struktur dalam itu apa yang diolah dalam pikiran kita, kemudian struktur luar itu apa yang kita ucapkan atau kita tulis sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Ya, saya contohkan dalam bahasa Inggris, kalimat sederhana. Bahasa Inggrisnya ada kitabun. Apa bahasa Inggrisnya? Ada kitabun. Apa? This is a book. This is A book. book. Okay. This is a book. Baik. Saya akan meminta Anda lagi menerjemahkan apa yang saya ucapkan ke dalam bahasa Inggris. Al-hadha kitab. Al-hadha kitab. Is this a Okay. book? Okay. Is this a book? Okay. Nah, apa yang terjadi dalam proses apa istilahnya struktur dalam atau struktur batin dan struktur luar, yang keluarnya adalah is this a book? Saya yakin, saya bayangkan, kita kembali ke sekolah sanawiyah, ya. Kita baru belajar bahasa Inggris. Kata gurunya, this is a book. Macam-macam penjelasan gurunya. This, ini, is, itu ada
adalah to be. Nah, mengapa pakai is? Karena tunggal. Lalu ini abu. Kalau mau bertanya, kata gurunya ya. Ingat pelajaran kenal ya? Kata gurunya, kalau mau bertanya, to be-nya dipindah ke depan. To be-nya dipindah ke depan. Begitu ya peraturannya kan? Baik. Tiba-tiba saja guru tadi datang ke dalam kelas dan bertanya, anak-anak, buat kalimat ini dalam bahasa Inggris. Apakah ini sebuah buku? Nah, ingatkan pengalaman kita masing-masing waktu belajar bahasa Inggris. Yang kita lakukan adalah kita membuat kalimat positif. Kita membuat kalimat positif dulu. This is a book. Lalu proses berikutnya transformasi. Kita buat tanda tanya saja. This is a book. This is a book. Gitu ya. Kata guru, isnya ditempatkan ke depan. Is this a book? Nah, gitu ya. Paham maksudnya? Jadi ada proses berpikir di dalam itu yang disebut dengan yang disebut dengan struktur batin atau struktur deep structure. Ya. Lalu yang keluar sesuai dengan kaidah bahasa Inggris. Nah, coba bahasa Arabnya. Alangkah indahnya bulan. Ma ajmalal qamar. Salam Umar. Ya. Apa? Ma ajmalal qamar. Ya, komarnya kayak komaro, komari, komaro. Qamaru. Baik. Ya, saya sedang bertanya kepada pembelajar dewasa dan selesai satu bahasa Arab. Itu langsung masuk keluar. Tapi prosesnya dulu, waktu kita baru belajar itu, ya kan? Dan seterusnya, pokoknya kita dicari-cari lah, gitu ya. Oke. Indah bahasa Arabnya jamil. Dan seterusnya. Akhirnya kita ingat dengan peraturannya, bahwa lalu kita ubah apa yang menurut kita dalam pikiran sesuai dengan kaidahnya. Dan menurut linguistik transformasional ini, kesalahan bahasa itu terjadi biasanya dalam bentuk transfer atau perubahan dari struktur batin menjadi struktur yang sesuai dengan kaidah bahasa. Nah, ini berhubungan dengan bagian yang saya tuliskan di chatting room ini, bahwa bahasa itu terdiri dari ada yang disebut dengan ini performance dan kompeten. Apa itu performance? Kompeten dan performance. Kompeten itu adalah pengetahuan kita tentang sebuah bahasa. Misalnya ada orang yang sorofnya oke, pinter banget. Qawaid, nahu, i'rab itu betul semua dia. Ya. Tetapi ketika disuruh berbicara langsung atau menulis, itu terjadi kesalahan sedikit-sedikit ya. Nah, itu maksudnya adalah secara kompetensi pengetahuan tentang bahasa itu, untuk peraturannya, kaidah bunyinya dan seterusnya, dia tahu betul. Tetapi dalam bentuk penampilan bahasanya disebut dengan performance, kinerja bahasanya, itu bisa saja dia tidak menampilkan seolah-olah dia paham bahasa,
kalau dia paham bahasa itu. Jadi kalau orang belajar misalnya bahasa Arab, kalau orang belajar bahasa Arab, maka itu sama dengan ketika di pondok pesantren atau di madrasah kita menyatakannya bahwa wah dia jago banget qawaid, dia jago banget sorof dan sebagainya, ya dapat 100 terus, itu baru kompeten. Baru kompeten. Tapi disuruh berbicara bahasa Arab, disuruh menulis bahasa Arab, ternyata tidak sehebat apa yang ditampilkannya dalam bentuk aturan bahasa. Jadi kompetensi itu berhubungan dengan pengetahuan dia tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa yang dipelajarinya. Tapi kalau performance itu adalah bagaimana dia menampilkan kompetensinya itu. Baik, saya pikir saya sudah hampir semuanya saya pikir. Oh ya, makalah pertama tadi kita membahas tentang aliran psikologi. Saya ingin menjelaskan bahwa untuk pendidikan bahasa, jadi kita memilih metode atau strategi atau apapun dalam bentuk pengajaran bahasa yang bila kita memilih sebuah metode, maka kita harus mempertimbangkan satu, teori pendidikan atau teori tentang belajar. Jadi teori psikologi itu ya, ada di situ teori pendidikan, lalu teori psikologi dan teori bahasa. Misalnya contoh dari metode qawaid terjemah, metode paling kuat ya. Sudah pernah belajar kan metode qawaid terjemah? Ya. Oke. Metode qawaid terjemah ini dilandasi atas teori bahasa, bahwa bahasa itu adalah aturan-aturan. Lalu diajarkan aturan-aturan di dalam dalam pembelajaran bahasa itu. Dan menurut teori pendidikan, teori itu berlandaskan pendapat teori pendidikan tentang semakin sering latihan semakin bagus. Hanya kan banyak latihan pada teori pada praktek qawaid terjemah itu. Nah, teori psikologinya adalah bahwa semakin banyak contoh, semakin banyak stimulus dalam psikologi itu, maka semakin bagus responnya. Nah, jadi dalam satu metode itu ada 3 pertimbangan. Teori tentang bagaimana bahasa itu dipandang, apakah bahasa itu sebagai alat atau bahasa itu sebagai objek, yaitu sesuatu yang jadi bahan pelajaran. Kalau sebagai, maka dia harus jadi fungsional. Misalnya ada pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa itu berarti pendekatan yang mendasari pendekatannya berdasarkan teori bahasa, bahwa itu adalah alat komunikasi. Oleh karena dipakai untuk komunikasi. Jelaskan bahasa Arab itu adalah ini itu juga macam-macam, tapi harus dipakai. Ya. Ada teori pendidikannya di situ, ada teori psikologinya. Nah, bukan makalah yang pertama dengan makalah yang kedua itu berhubungan dengan misalnya Noam Chomsky itu di segi menganut aliran nativisme, aliran yang menyatakan bahwa kemampuan seseorang itu dibawa sejak lahir. Jadi nanti suatu saat dia mau sekolah mau tidak, dia akan bisa sendiri. Kalau behaviorisme, aliran yang menyatakan bahwa tingkah laku lingkunganlah yang menentukan. Nah,
Jadi misalnya, namun demikian saya tidak serta-merta menyatakan Noam Chomsky yang dengan teori transformatif grammar itu atau linguistik transformatif itu 100% nativistik atau nativisme. Teori linguistik yang berhubungan dengan transformasi atau transformative grammar Noam Chomsky itu hanya sampai pada pandangan bahwa semua manusia memiliki potensi untuk bisa berbahasa. Itu saja. Jadi di bawah sejak lahir. Nah, bahasanya apa? Nah, itu sudah masuk pada pandangan teori psikologi behaviorisme, yaitu tergantung misalnya saudari kita Uktina Maimunah itu orang Banjar secara jinsiah adalah, tapi lahir dan di lingkungan berbahasa Arab, maka lingkungannya mempengaruhi bahasa Arabnya atau bahasa sehari-harinya, bagaimana dia melafalkan kata-kata dan bunyi-bunyi bahasa Arab. Sebagai manusia secara nativistik bahwa Allah Ta'ala secara mutlak memberikan kepada kita, contohnya kepada saudara kita Maimunah, untuk bisa bahasa yang diperolehnya apa, itu tergantung dia dibesarkan di mana. Jadi makanya ada istilah orang mahalabio di Amerika tuh, orang halus bisa bahasa Inggris lah, ya jelas lah, itu kan karena lingkungannya bahasa Inggris. Ya sebetulnya orang Amerika juga kagum dengan di Indonesia orang kecil-kecil ya bisa bahasa Indonesia, sama itu berlaku di mana-mana ya, karena dia dibesarkan di lingkungan itu ya. Saya secara etnis orang Banjar, orang Martapura saya ini, tapi saya dilahirkan di Jawa, sehingga saya bisa bahasa Jawa. Kalau saya berbahasa Indonesia kurang terdengar bahwa saya saya aslinya Banjar. Dan seterusnya, saya bisa berada 1 bulan atau 2 bulan di negeri tertentu yang di mana saya bisa bahasanya. Biasanya langsung orang komentar, kamu udah kayak orang sini, katanya. Ya jelas lah, karena lingkungan sangat mempengaruhi. Ya. Misalnya ketika di Jepang saya itu ditanya oleh orang-orang tua, menanya alamat, saya bilang saya bukan orang Jepang, saya tidak bisa. Nihonjin janai desu, saya bukan orang Jepang, saya bilang. Ya. Ingat dulu di Amerika ditanya oleh saya potong rambut di salon gitu kan, waktu itu pas pemilu, ngobrol tentang biasalah pemilu presidennya siapa, ikut ngobrol pasti, kamu nanti pilih siapa? Saya bilang saya nggak milih. Kenapa nggak milih? Saya bukan warga negara. Oh, pantesan tadi ada sedikit kata-katanya yang bukan seperti orang bukan seperti orang Amerika. Oh ya, saya bukan orang Amerika. Ya karena saya waktu itu sedang berada di sana. Ya. Saya belajar bahasa Prancis, saya praktekkan di Kanada, di Quebec. Ya, karena saya belajar bahasa Prancis dari buku negara Prancis. Lalu apa kata orang Kanada yang belajar Prancis? Bahasa Prancis kamu bahasa Prancis kontinental. Kontinental maksudnya dari Eropa. Bukan bahasa Prancisnya Kanada. Sekalipun saling paham, sama, tapi tidak ada, cuma ada ungkapan tertentu yang berbeda misalnya saja. Nah, saya juga mencoba berbahasa Arab misalnya dengan orang-orang Arab di Amerika itu. Orang dari Maroko bilang Khaliji gitu. Bahasa Arabnya bahasa Arab Teluk. Nah, saya kurang paham waktu itu. Oh ternyata memang bahasa Arab Teluk lebih lebih luas dipahami oleh orang-orang Arab. Nah, itu sedikit tentang teori psikologi, teori pendidikan, teori bahasa.
pragmatik dan sebagainya. Baik, mudah-mudahan itu menjawab ya. Tadi Nurul Jana yang nanya tentang pragmatik, ya betul. Baik, baik. Sudah hampir jam 9 ini ya. Ini hari terakhir kuliah. Oh bukan hari terakhir. Yang Sabtu yang terakhir ya. Baik, jam terakhir untuk hari ini. Ya. Saya tidak ingin menahan Anda lama-lama di sini. Saya yakin Anda sudah mengalami menjalani kuliah di mata kuliah sebelumnya. Oleh karena itu izinkan saya untuk mensudahi kuliah pada hari ini. Boleh saya informasikan, menginfokan bahwa saya aktif dalam sebuah perkumpulan, yaitu perkumpulan Tadarus malam Sabtu yang sudah berlangsung sudah 5 tahun nih, sudah 5 tahun. Dan alhamdulillah ini menjadi contoh dari beberapa kantor itu mereka juga menyelenggarakan. Jadi caranya itu begini, masing-masing anggota diberikan kewajiban dalam 1 minggu membaca beberapa juz. Nah, sehingga ketika berkumpul itu ya ada kalau bahasa bacanya khataman ya, tamat. Ketimbang misalnya menghabiskan malam akhir pekan dengan cara yang tidak baik, kami lakukan dengan cara tadarus Al-Quran. Kadang ada diskusi, kadang tidak, dan acaranya itu sebenarnya ba'da Isya, tapi karena saya mengajar, saya izin bahwa saya mengajar dulu. Baik, izin saya sudahi kuliahnya sampai di sini. Insya Allah ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan saya. Insya Allah. Pak Abi, soal yang mana؟ تفضلي. عفوا دكتور، سؤال صغير فقط لا أحتاج كثيرا. دكتور، هل عندما تتكلم باللغة مثلا اليابانية أو الفرنسية هل يتغير صوتك؟ نعم. أحيانا تغير بصوتي. Memangnya kenapa suara saya ya Ukti Maimunah? لا دكتور، لأني أبحث عن علم الأصوات. يعني هناك مثلا لهجة في الكويت يتغير صوته عندما يتكلم باللهجة الحجازية وهكذا. Ya. Jadi memang itu psikologi. Saya jawab bahasa Banjar ya, bahasa Indonesia ya. Jadi memang ada bunyi-bunyi tertentu yang khas dari bahasa itu, maka mau tidak mau harus menyesuaikan dengan bunyi itu. Misalnya, di lugah Faransia, gunakan saut bagaimana di aslinya di Banjar di mana? Amuntai kah atau Kadangan kah? Bapak dari apa itu Amuntai apa gitu, lupa ya Pak. Oke. Amuntai. Pitenya Amuntai gitu. Oke. Nah, jadi orang Amuntai itu ada daerah tertentu di kampung tertentu di Amuntai itu. Yang saya ingat tuh daerah Babirik yang mengucapkan R itu dengan agak healthy, dan itu ada dalam bahasa Prancis, maka itu harus diubah. Orang Jepang tidak boleh mengucapkan bunyi hu, jadi hu itu diganti dengan fu. Karena tidak ada bunyi hu dalam bahasa Jepang. Yang ada bunyi fu. Tapi fa ada, fi ada. Tapi kalau ha ada, hi ada. Ya. Ha itu
artinya ayat. Nah, dan seterusnya. Tentu saja saya harus mengubah apa sesuai dengan apa, dengan bahkan dengan intonasi tertentu. Ya. Supaya apa? Mudah-mudahan itu menjawab apa yang ditanyakan oleh Uktina Maimunah. شكرا دكتور، شكرا، يعطيك العافية. Syukran ala wajib. Baik, terima kasih banyak. Insya Allah ada manfaatnya. Kalau saya salah dan tidak segala kekurangan, saya mohon dimaafkan. Di atas semua itu, saya doakan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Apa yang kita lakukan dicatat sebagai perbuatan yang ikhlas, dan karenanya insya Allah jadi amal soleh, amal jariah Amin. untuk kita semua. Gitu ya. Orang yang terlibat di dalam kegiatan kita ini, keluarga kita, kawan-kawan kita, siapapun yang mendukung kegiatan kita ini juga memperoleh amal jariah karenanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jazakumullah.